Intro. Sip, udah intro kami. Lanjut. Siapa yang gak pernah dengar nama Yakuza? Kebanyakan orang akan merasa ngeri mendengar nama ini karena reputasi yang mereka miliki. Yakuza adalah anggota sindikat kejahatan terorganisir secara transnasional yang berasal dari Jepang. Di Jepang, polisi dan media menyebut mereka sebagai Boryokudan atau kelompok yang ganas dan juga kasar. Sementara itu, Yakuza sendiri menyebut diri sebagai Ninkyo Dantai atau organisasi kesatria. Yakuza sendiri memang terkenal dengan peraturan yang ketat dan cara kerja mereka yang cukup terorganisir. Sejarah Yakuza dimulai pada awal tahun 1612, ketika orang-orang yang dikenal sebagai Kabukimono atau orang gila mulai menarik perhatian para pejabat setempat. Mulai dari pakaian dan potongan rambut serta perilaku mereka yang aneh. Mereka juga membawa pedang yang panjang, di mana gaya tersebut membuat mereka cukup nyentrik. Kabukimono membuat kebiasaan untuk memusuhi dan meneror siapapun di waktu luang mereka. Bahkan sampai menusuk seseorang hanya untuk kesenangan mereka belaka. Para Kabukimono adalah samurai eksentrik, membuat nama-nama yang aneh untuk kelompok mereka, dan banyak berbicara dengan menggunakan bahasa gaul Jepang. Nah, tadi kan gimana awal mula Yakuza? Bukan kelompok Yakuzanya, tapi lebih ke perilaku mereka yang sekarang disebut sebagai Yakuza. Nah, terus gimana kelompok Yakuza sekarang bisa terbentuk? Asal mula Yakuza terbentuk di era Tokugawa sekitar tahun 1603 sampai 1868. Yang terdiri dari dua kelompok terpisah. Kelompok pertama yaitu disebut Tekiya, adalah pedagang yang menjual barang berkualitas rendah di festival dan pasar. Awal tahun 1700, para Tekiya mulai berkumpul dan membentuk sebuah kelompok yang dipimpin oleh para bos. Mereka juga mulai berperan dalam kejahatan terorganisir, seperti perang antar geng. Untuk meredakan perang antar geng, pemerintahan shogun menunjuk seorang oyabun, atau secara literal berarti ayah angkat, sebagai pemimpin para keluarga Tekiya. Kelompok kedua yang membangkitkan Yakuza adalah Bakuto atau para penjudi. Sejak zaman Tokugawa hingga saat ini, judi adalah kegiatan ilegal di Jepang. Bakuto mendapatkan uang lewat permainan yang tidak mencurigakan seperti permainan dadu atau dengan permainan kartu Hanafuda. Mereka juga memiliki tradisi mentato tubuh mereka, dan tradisi ini terus ada hingga masa sekarang. Dari berbisnis sebagai penjudi, mereka mengembangkan usaha menjadi rentenir dan kegiatan ilegal yang lain. Bakuto juga berkontribusi pada tradisi Jepang untuk berjudi serta pemotongan jari tradisional Yakuza dan asal kata Yakuza. Kata itu berasal dari dalam permainan kartu yang disebut Hanafuda atau kartu bunga, mirip dengan permainan blackjack. Salah satu kombinasi yang buruk dalam permainan kartu itu adalah 893 atau Yakuza, yang mulai banyak digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak berguna. Istilah ini mulai digunakan untuk memberikan sebutan kepada Bakuto karena mereka secara keseluruhan tidak berguna bagi masyarakat. Lalu pada restorasi Meiji yang dimulai pada tahun 1867 menjadikan Jepang sebagai sebuah negara industri. Partai politik dan parlemen diciptakan serta terjadi peningkatan signifikan dalam kekuatan militer. Yakuza juga mulai berubah, mengimbangi Jepang yang cepat berubah juga. Mereka merekrut anggota dari para pekerja konstruksi dan galangan kapal. Mereka bahkan mulai mengendalikan bisnis becak. Namun, perjudian harus dilakukan secara diam-diam karena polisi mencari para geng Bokuto. Tidak seperti Bakuto, Tekiya berkembang dengan sangat cepat karena aktivitas mereka tidak dianggap ilegal. Yakuza mulai mencoba-coba politik, memihak politisi dan pejabat tertentu. Mereka bekerja sama dengan pemerintah sehingga mereka bisa mendapatkan hukum secara resmi atau setidaknya beberapa kebebasan dari gangguan. Pemerintah akhirnya memanfaatkan para Yakuza untuk menjadi ultranasionalis yang mengambil peran militeristik dalam adaptasi Jepang ke dalam demokrasi. Berbagai perkumpulan rahasia diciptakan dan dilatih secara militer, dilatih dalam bahasa, pembunuhan, pemerasan, dan lain-lain. Segitulah sekilas sejarah dan awal mula Yakuza. Terus kita lanjut bahas fakta-fakta menarik dari Yakuza ini. Yang pertama, struktur organisasi Yakuza. Jangan kira karena Yakuza kayak preman-preman gitulah, mereka beroperasi secara sembarangan. Kenyataannya, mereka sangat terorganisir dan memiliki struktur organisasi yang sangat rapi dan kompleks. Dalam pembentukan Yakuza, mereka mengadopsi struktur hierarki Oyabun Kobun dengan Kobun yang bersumpah setia kepada Oyabun. Hubungan Oyabun Kobun ini
disahkan dengan upacara minum sake lewat satu mangkok sake yang sama. Ritual inisiasi dilakukan untuk menyambut anggota baru. Ritual ini juga dilakukan dengan menggunakan upacara minum sake yang dikenal dengan nama Sakazuki Goto. Anggota baru duduk di hadapan Oyabun, sementara sake disiapkan oleh anggota yang lainnya. Anggota baru tersebut mendapatkan porsi yang lebih sedikit, sedangkan Oyabun mendapatkan cawan sake yang terisi penuh sebagai refleksi status mereka. Upacara ini mempresentasikan hubungan ayah dan anak adopsi di antara Oyabun dan Kobun. Dalam organisasi Yakuza, ada bos semua sindikat yang disebut Kumicho. Tepat di bawahnya ada Seiko Komon atau penasihat senior dan Sohon Bucho atau pemimpin markas. Posisi kedua di rantai komando adalah Wakagashira yang mengatur beberapa geng di daerah dengan bantuan Fuku Honbucho yang juga bertanggung jawab atas beberapa geng. Geng di tingkat regional sendiri juga diatur oleh bos lokal yang disebut dengan nama Sategashira. Jadi, Kumicho adalah posisi paling atas dan mengontrol beberapa Saiko Komon. Saiko Komon mengontrol wilayah mereka sendiri di beberapa area atau kota yang berbeda. Saiko Komon juga memiliki anak buah sendiri yang membentuk hierarki terdiri dari bos, penasihat, akuntan, dan anggota yang lain. Terus ada ritual menarik di Yakuza, yaitu ritual Yubitsume, semacam hukuman untuk anggota yang melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Saat seorang anggota melakukan hal tersebut, mereka harus menebus kesalahan mereka dengan memotong sebagian jari mereka, mulai dari ujung jari kelingking, dan semakin ia melakukan pelanggaran lebih banyak, maka ia semakin banyak pula bagian jari yang harus dipotong ya. Dari kelingking, jari manis, kelingking lagi lah, jari tengah, ya seterusnya lah gitu. Kenapa sama jari tengah? Kenapa nggak disebutnya? Nggak gini, kalau misalnya kau ngomong jari seterusnya, jari kelingking, jari manis seterusnya. Kalau udah kau sebutin 4, ngapain seterusnya tinggal satunya, kampret? Ritual pemotongan jari kelingking ini berakar dari cara tradisional memegang pedang di Jepang. Tiga jari terbawah, yakni kelingking, jari manis, dan jari tengah digunakan untuk memegang gagang pedang dengan erat. Sedangkan cengkraman ibu jari dan telunjuk agak longgar di gagang pedang. Memotong kelingking dan terus mengarah hingga ke telunjuk membuat memegang pedang ini semakin sulit. Jadi, ia harus lebih bergantung pada kelompoknya dan ia akan berhenti bertindak sendirian lagi. Ritual Yubitsume di era modern ini sudah sangat jarang dilakukan. Bahkan menurut data dari pemerintah Jepang, terhitung sampai tahun 1993, hanya sedikit dari anggota Yakuza yang melakukan hukuman ini. Hal ini didasari oleh karena hukuman tersebut sudah tidak cocok dilakukan di era modern lagi. Jika ada anggota mereka yang melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, sebagian dari mereka sekarang hanya meminta maaf dengan cara denda uang atau nyawa jika mereka tidak memiliki apapun untuk membayarnya. Gitulah sekilas tradisi dari ritual Yubitsume ini. Terus yang paling menonjol dan menarik perhatian apalagi kalau bukan tatonya ya kan. Apa sebenarnya alasan dibalik tato-tato Yakuza itu? Banyak Yakuza memiliki tato di hampir sebagian besar tubuhnya. Tato ini dikenal dengan nama Irezumi di Jepang dan cara membuatnya masih tradisional, tidak menggunakan mesin. Prosedur ini mahal, menyakitkan, dan bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya secara utuh. Tato ini menunjukkan keberanian dan dedikasi untuk gengnya serta untuk nilai estetikanya. Setiap orang yang ingin mendapatkan tato seperti ini harus bertahan menemui ahli tato selama bertahun-tahun dan menahan rasa sakit saat proses pembuatannya. Bagi Yakuza, tato bukanlah penanda geng tersebut seperti geng di luar Jepang. Bagi Yakuza, tato merupakan gambaran yang bersifat sangat pribadi dan memperlihatkan kehidupan seorang anggota Yakuza secara simbolis yang amat bermakna. Oke, lanjut. Kayak yang udah kita tahu lah ya kan, kalau Yakuza itu identik sama premanisme, kekerasan, dan sejenisnya. Tapi faktanya ternyata kelompok Yakuza memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Salah satu contohnya, ketika wilayah Kobe terkena gempa bumi pada Januari 1995 dan menewaskan sekitar 6.000 orang. Sindikat terbesar kelompok Yakuza di sana, yakni Yamaguchi Gumi, segera mengirimkan bantuan yang berupa mendistribusikan makanan dan air bersih kepada warga-warga yang terdampak. Setelah itu, pada saat tsunami mengguncang Tohoku pada Maret 2011 lalu, yang membuat lebih dari 16.000 nyawa harus melayang, 3 sindikat Yakuza terbesar di Jepang juga mengirimkan para bantuan. Hal ini justru membingungkan masyarakat, dikarenakan Yakuza mendapatkan pendapatannya melalui kegiatan ilegal, pemerasan, hingga penipuan. Ya, walaupun mereka jahat, tapi masih mau menolong sesama. Yang nggak bisa dibenarkan juga tindakan kejahatan mereka ya. Nah, ini yang terakhir nih, cukup menarik ya. Mungkin sebagian orang berpikiran kalau anggota Yakuza hanya berisikan oleh anggota-anggota yang hanya mengandalkan kekuatan fisik aja ya kan, yang cuman mau adu baku hantam aja.
Hal tersebut ternyata tidak benar, di mana pada tahun 2009 Yamaguchi Gumi memberikan tes tulis kepada para anggotanya. Tes ini berisikan tentang pengetahuan undang-undang kejahatan anti keorganisasian Jepang yang direvisi, menyatakan bahwa gangster peringkat tinggi bertanggung jawab secara finansial atas tindakan bawahan mereka. Dengan cara memastikan pengetahuan anggota Yakuza cukup kuat, para pemimpin mereka berharap agar anggota mereka akan dapat tercegah dari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan para pemimpin dituntut. Nggak cuma preman aja ya kan, tapi juga harus ada pengetahuan, terutama dalam dunia hukum ya. Oke sampai sini aja dulu ya pembahasan kita tentang Yakuza ini. Yang bisa diambil dari Yakuza ini bukan dari tindak kejahatannya lah ya kan, bukan dari kriminalitasnya aja, tapi dari kesetiaan terhadap organisasi, terus jiwa sosial mereka yang tinggi terhadap sesama. Terlepas dari alasan di belakangnya ya, apa orang itu cuma nyari nama atau memang betul-betul tulus dan ikhlas mau membantu. Positif aja. Ya udahlah ya, kita tutup acara hari ini karena saya mau cari brosur pendaftaran Yakuza. Saya juga. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam proses penyampaian kami. Saya Dio, Saya Fando. kami pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. Oh ya, sayonara lah Jepang ya. Dah. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan. Subscribe yang banyak. Kami butuh uang untuk bayar kosan.